Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, mari kita belajar bagaimana cara membuat podcast monolog. Yang pertama yaitu mengenai pengertian podcast monolog. Podcast adalah hasil rekaman audio yang dapat didengarkan oleh khalayak umum melalui media internet. Kemudian monolog adalah percakapan yang dilakukan oleh satu orang. Kemudian untuk tujuannya, dalam proses pembelajaran, podcast memberikan kesempatan bagi guru untuk menyampaikan materi pelajaran yang dapat didengarkan peserta didik kapanpun dan dimanapun. Nah, ini bisa di kelas dan juga di luar kelas. Kemudian juga dapat memberikan variasi sajian media audio pembelajaran dalam bentuk podcast sebagai sumber belajar. Selanjutnya, untuk menciptakan suasana belajar yang menarik dan tidak membosankan. Itu 3 tujuan. Kemudian manfaat yang pertama, jadi podcast bersifat informatif dan menarik perhatian peserta didik. Kemudian juga dengan podcast bisa membangun ikatan lebih baik dengan peserta didik. Selanjutnya adalah rancangan atau desain untuk membuat PPT. Jadi ini membuat PPT dulu. Dalam membuat PPT, A itu adalah memilih desain untuk mengetik materi pada PTT. Jadi ini materi pada PTT diketik dulu. Kemudian selanjutnya memilih animation atau animasi. Kemudian prosedur pembuatan podcast monolog. PPT atau PowerPoint yang telah dibuat dipresentasikan dengan slideshow atau rekor slide. Yang pertama, kemudian setelah selesai presentasinya, kemudian dilanjutkan di setting. Jadi yang kedua di setting, select di microphone and camera over recording. Kemudian disimpan ke MP4. Ya, setelah ke MP4 sudah selesai, yaitu setelah selesai diproses penyimpanan. Jadi hasilnya bisa di-copy atau dipindahkan ke flash disk. Nah, ini hasilnya sudah selesai. Kemudian penggunaan di sekolah. Jadi untuk penggunaan di sekolah ini, yang pertama
sebagai alat pelajaran berupa podcast monolog, yaitu berupa podcast monolog, digunakan untuk pembelajaran mata pelajaran bimbingan dan konseling secara online, pembelajaran jarak jauh, bisa melalui Google Classroom atau GC, dan juga offline, yaitu tatap muka langsung di kelas atau di sekolah. Jadi alat pelajaran berupa podcast monolog ini bisa dilakukan baik secara online maupun offline. Jadi ini banyak kegunaannya untuk selanjutnya. Jadi untuk pembelajaran bisa dikatakan seumur hidup lah gitu. Kemudian yang kedua, sebagai alat pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19. Jadi alat pembelajaran dan juga pembelajaran tatap muka di kelas. Jadi fungsinya bisa jarak jauh, bisa di kelas ini. Kemudian podcast cocok diterapkan untuk peserta didik SMA. Nah, kalau di sini adalah di SMA. Kemudian juga bisa SMK. Kemudian ada dampak peningkatan terhadap kualitas dalam proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Yang pertama, peserta didik dapat membaca, melihat, dan mendengarkan guru yang menyampaikan materi melalui PPT dengan podcast monolog baik secara online maupun offline. Jadi materi ini bisa disampaikan secara offline. Ya, offline itu misalnya materi ini disampaikan dengan menampilkan dengan laptop kemudian ke LCD, itu juga bisa di dalam kelas, dan juga secara langsung itu bisa melalui internet, yaitu melalui internet itu juga bisa. Jadi di YouTube. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang ketiga, podcast mudah digunakan oleh peserta didik baik di rumah maupun di. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mencobanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.